Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Indonesia cerdas, anak-anak hebat, anak-anak generasi bangsa. Yuk kita belajar lagi di tema 1, subtema 3, pembelajaran 1 tentang gerabah dari Pulau Madura. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan baca doa dulu ya. Yuk sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Baik anak-anak, pembelajaran kali ini kita awali dengan membaca ya. Yuk kita membaca sama-sama. Gerabah dari Pulau Madura. Salah satu warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah, yakni barang baca belah dari tanah bakar yang dibuat secara tradisional. Gerabah juga dikenal dengan sebutan tembikar. Gerabah konon sudah dibuat manusia sejak mereka hidup menetap dan mulai bercocok tanam beberapa ribu tahun sebelum tahun Masehi, dan kini masih kita dapatkan di seluruh pelosok Nusantara, tidak terkecuali di Pulau Madura. Pada situs-situs kebudayaan dan purbakala, banyak dijumpai gerabah atau tembikar yang difungsikan sebagai peralatan atau perkakas rumah tangga dan untuk keperluan peribadatan serta penguburan mayat. Gerabah yang paling sederhana dibuat dan dibentuk hanya menggunakan tangan dengan ciri adonan yang kasar, dan bagian-bagian gerabah tersebut masih dipenuhi oleh jejak-jejak jari. Selain itu, bentuknya kadang tidak simetris. Oke, gerabah-gerabah yang dihasilkan oleh pengrajin di Madura adalah gerabah yang dibuat dari tanah liat yang berwarna kuning dengan pasir halus. Tanah hitam dapat juga dipergunakan tetapi kualitasnya kurang baik. Beberapa daerah di Madura menjadi penghasil gerabah seperti di Mandala Andulyang, Duko Rubaru, Yangkatan Kyangyan, Baragung, Pademawa, Dalpeyang Pakaporan, dan Blega Bangkalan. Di antara daerah-daerah tersebut yang sangat terkenal adalah Karangpenang, Sampang, dan Andulang Sumeneb. Kedua daerah tersebut memproduksi gerabah dalam bentuk genteng. Oke anak-anak, kita lanjut ya. Sekarang tentang peralatan pengrajin gerabah. Oke, peralatan pengrajin gerabah Madura adalah alat-alat tradisional yang tidak jauh berbeda dengan yang sudah digunakan pada zaman prasejarah. Alat-alat umum pada peralatan pengrajin gerabah adalah cangkul, linggis, dan ember. Sedangkan peralatan khusus yang digunakan untuk pengrajin gerabah adalah 1. Penabuk atau penumbuk berupa bulatan bertangkai untuk alat pembentuk bagian dalam. 2. Panempa atau penempa untuk pembentuk dan penghalus bagian luar berupa sekeping papan. 3. Pangorek atau pengerok, sejenis sabit bermata miring bertangkai panjang untuk menghaluskan bagian dalam. 4. Panyabungan, wadah air untuk menetesi gerabah dengan secari kain dan agar mudah dihaluskan. 5. Pangelet, secari kain untuk membentuk bibir gerabah. 6. Pangajakan, sejenis nyiru untuk ayakan pasir. 7. Pangabuan atau tempat abu. 8. Panompal, yaitu alat menyisihkan abu dari pembakaran. 9. Werkower, galah berujung kawat lengkung. 10. Pamatong, yaitu sejenis pisau atau kawat pemotong tanah liat. 11. Pungku, yaitu pembakaran gerabah. Oke anak-anak, kita lanjut ya. Ini adalah kami tunjukkan bahwa ini adalah gambar alat-alat pembuatan gerabah ya. Yuk perhatikan ya. Baik anak-anak, tadi adalah Ibu jelaskan tentang alat-alat ya, perlengkapannya untuk pembuatan gerabah. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan bagaimana proses tahapan-tahapan dalam pembuatan gerabah. 1. Menyiapkan bahan berupa tanah liat.
2. Mengaduk tanah liat dengan dicampur air. 3. Setelah jadi adonan, diambil perbongkahan untuk dibuat bentuk kasar. 4. Dengan menggunakan kain pangelet, bibir atau pinggiran bongkahan dibentuk sehingga bulat melingkar. 5. Bila dibuat sejenis periuk, maka ketika pinggiran atau bibir sudah jadi, lalu diangin-anginkan. Baru kemudian membuat bagian perut yang terpisah dengan bibir. Kemudian setelah jadi perut dan bibir, baru disambungkan dan diperhalus. 6. Bila yang dibuat bertelinga atau bertangkai, maka dibuatkan telinga atau tangkai untuk kemudian ditempelkan atau digabungkan dengan diperhalus. 7. Kemudian setelah halus dan diteliti kesempurnaannya, kemudian dijemur atau dibakar hingga benar-benar kering. 8. Langkah terakhir setelah kering adalah dibersihkan. Namun untuk beberapa daerah ada yang masih menyempurnakannya lagi dengan cat yang berasal dari lumpur. Baiklah anak-anak, inilah tadi proses pembuatan gerabah serta bahan-bahan atau alat-alat yang digunakan. Berdasarkan bacaan di atas, coba ya, sekarang saatnya temukan ide pokok masing-masing paragraf. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah pelajari tentang cara menemukan ide pokok pada setiap paragraf. Nah, sekarang saatnya kalian mencari ya anak-anak, ide pokok pada paragraf tersebut di atas. Baiklah anak-anak, demikianlah tadi pembelajaran kita hari ini. Tema 1, subtema 3, pembelajaran 1 tentang gerabah dari Pulau Madura. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apabila dirasa video ini bermanfaat, silakan like, subscribe, dan share. Oke, dadah.